Assalamualaikum, selamat untuk kita semuanya, salam sejahtera. Bagi Sumping selamat datang untuk Bapak Profesor Haryono Siono di peserta rombongan di IPB Kampus Kota Bogor ini. Alon-alon asa kelakon keramat semua juga ingin selamat abang-abang asa-asa ayam batok heula. Sebelum melanjutkan selanjutnya ke akhir pembacaan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cukup 2011. Ucu doakeun hoyong maring kene kabagiakeun ka Bapak Haryono Siono sok. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita beri tepuk tangan yang meriah dan sambutan meriah bagi para tamu istimewa kita, para narasumber Deputi Pengarus Pemahaman Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dr. Hertomo Heru, juga Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Ila Sailah MS, kemudian juga Rektor dan Ketua LPM Institut Pertanian Bogor atau IPB Bogor, Profesor Dr. Insinyur Heri Suhardianto MSc, Profesor Dr. Insinyur Bambang Pramudia MSc, Rektor Universitas Karawang atau Unika Karawang, Dr. Andes Harun Firdaus MSI, Rektor Institut Teknologi Industri atau ITI Jakarta, Ketua TPPKK Kota Bogor Ibu Diani Budiarto, dan Presiden BEM IPB Muhammad Reza Pahlavi.
Dan kita sambut juga Bapak Profesor Dr. Haryono Suyono. Terlebih dahulu kita aturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para penari kita. Juga untuk para penonton tunarungu kita berikan tepuk tangan yang meriah.
luar biasa Mbak Uges. Iya, Pak. Malam hari ini kita sungguh sangat beruntung. Betul. Karena kita berada di Kota Bogor. Ada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dari Kota Bogor. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ada juga banyak sekali mahasiswa, ribuan mahasiswa, baik dari IPB. Kita beri tepuk tangan mahasiswa IPB. Ada juga mahasiswa-mahasiswa dari 10 perguruan tinggi yang bergabung dengan IPB. Ada dari Kerawang, Betul, dari ada Kerawang. dari Bekasi, ada dari Sukabumi, ada bahkan mahasiswa dari Provinsi Banten. Kita beri tepuk tangan. Luar biasa. Coba mana lagi Pak Uges? Ya Pak, tadi seperti Bapak sebutkan ada dari Universitas Singa Perbangsa Kerawang. Kita beri tepuk tangan Singa Perbangsa. Ada lagi Universitas Surya Kencana Cianjur. nah, kita beri tepuk tangan juga kepada para rektornya. Universitas Karawang Onsika. Bukan main, bukan Oh, ada di sana ya. Ya. Universitas Subang atau Unsub. Ini luar biasa, Luar Pak, biasa. benar-benar di Jawa Barat satu Ya, semua ya, ini. ya. Universitas Wiradlodra atau Unwir Indramayu. Bukan main, bukan main. Kemudian Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ini tetangga, Pak. Tetangga. Ya, Universitas Negeri Lampung. Nyebrang dari Lampung. Nyebrang dari Lampung ini ya. Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung. Bukan main. Banyak sekali Pak. Jadi Dan tentu meriah saja sekali. tadi teman-teman. Tetapi ada juga tamu-tamu kehormatan. Rektor dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kita beri tepuk tangan. Selamat datang Ibu. Rektor dari Universitas ITI dari Banten. Kita beri tepuk tangan. ITI. Luar biasa. Ibu-ibu semua ya Pak? Iya, hadir. Karena IPB ini terkenal memang Institut Pertanian Bogor, tetapi juga institut paling bagus di seluruh Indonesia. Tepuk tangan. Luar biasa. Jadi singkatan IPB itu institut paling bagus di seluruh Indonesia. Luar biasa. Memang ini kesempatan malam yang luar biasa karena di samping para mahasiswa, di samping para dosen pembimbing, ada juga para pimpinan dan anggota Posdaya binaan. Kita beri tepuk tangan Posdaya. Luar biasa. Juga, Tapi Pak, tamu-tamu istimewa kita susah disebut satu persatu. Saking banyak. Saking semua banyaknya. istimewa. Juga Kenapa? ada. Karena memang sambutannya tadi kan antara lansia dengan gadis-gadis Oh muda. begitu ya Pak ya. Jadi lansia itu kalau diantara gadis-gadis muda paling tidak berbahaya. Oh gitu ya Pak. Ya, karena kita lihat saja jalannya kan sudah susah. Jenggotnya, rambutnya sudah panjang lebar dan sebagainya. Apalagi kalau perempuan mudanya itu sampai kendang pun juga berani dinaikin. Ya, kita beri tepuk tangan untuk penari-penari kendang dari Andika. IPB Bogor. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Kurang meriah tepuk tangannya untuk para penari. Tidak ketinggalan hari ini juga para penerima penghargaan Pak. Betul. Hadir. Nanti ada. Baik mahasiswanya maupun posdayanya. Posdaya berprestasi, Nanti kita ya. berikan. Baik. Tapi kita sapa lebih dulu iya, tamu-tamu iya. kita. Yang paling sebelah kiri Pak Hertomo dari Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Beliau rupanya dulu di wisuda juga di gedung ini. Oh. Jadi pulang kampung. Senang sekali. Seorang doktor
yang kebetulan pria tetapi menjabat sebagai pejabat eselon 1 di kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan jadi anak. di antara perempuan dia itu paling ganteng lah kira-kira. Ada Ibu Ilah, ketua dari Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Betul. Pak Ilahnya juga ada di sini bersembunyi juga. Karena yang berperan Ibu Ilahnya. Ada juga Pak Profesor Bambang, Ketua LPM dari IPB. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Prof, terima kasih. Ini diselenggarakan luar biasa. Tetapi menurut bisik-bisik Prof, penyelenggaraan ini bukan saja oleh dosen, tetapi juga oleh mahasiswa. Apa betul begitu? Betul ya. Jadi oleh karena itu yang duduk dengan profesor ini mahasiswa yang belum lulus. Tetapi Presiden BEM dari IPB, kita beri tepuk tangan yang meriah. Muhammad Reza Pahlavi. Pak Reza, biarpun presiden tapi kecil mungil. Pak, kita kalah populer Pak sama Reza. Kita kalah. Begitu Presiden BEM langsung tepuk tangan meriah. Luar biasa. Wah. Luar biasa. Tetapi ada juga tamu istimewa kita, Bapak Subagio SH, Ketua Yayasan Super Semar. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ada juga Pak Adianto dari BKKBN Pusat. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ada juga Pak Dr. Subiakto Cakrawardaya, Sekretaris Yayasan Mandiri. Kita beri tepuk tangan meriah. Dan tidak lupa biarpun bajunya hijau, tetapi juga namanya Pak Budi, Dr. Budi dari IPB. Kita beri tepuk tangan. Pak Puci dari IPB. Ada Dr. Lut Afandi di situ. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Siapa lagi yang belum disebut? Masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lain. Kita beri tepuk tangan yang lebih meriah. Ini luar biasa Pak. Sebenarnya di Bogor sedang ada apa sih Pak? Kok sampai seramai ini orang berkumpul di Bogor? Karena ternyata institut paling bagus di Bogor ini telah membuat banyak sekali posdaya. Jadi kita tanyakan kepada Prof Bambang, ini ada karya apa Prof Bambang? Silakan Prof, ambil mikrofonnya Prof, cerita. Ini ada apa? Kok hari-hari kayak begini kita kumpulkan sekian banyak mahasiswa, sekian banyak posdaya, termasuk para musikus dan penyanyi yang berdiri di latar belakang kita. Kita beri tepuk tangan. Ya, Pak. Prof Bambang, silakan. Baik, terima kasih Prof Rajono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mengutip satu kata, kalau kita menyatakan, menggambarkan acara ini adalah luar biasa. Kita sedang mengikuti acara yang kita namakan dengan konvensi posdaya. Kita bisa bercerita dengan mulai dari IPB, sebuah perguruan tinggi yang bermitra dengan 10 perguruan tinggi yang lain dari Lampung dan Jawa Barat. Kita dan juga Banten, kita punya tugas yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, yang kedua adalah penelitian, sedangkan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Kita sedang melakukan dharma yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Mengapa kita melakukan ini? Karena banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Kita IPB bersama-sama dengan 10 mitra perguruan tinggi di 3 provinsi tadi mencoba untuk menyadari, yang pertama, untuk mengukur suatu kemajuan suatu negara, kita kenal ada nama IPM, Indeks Pembangunan Manusia, yang merupakan salah satu ukuran yang perlu kita lihat seberapa tinggi level dari negara kita. Kalau kita ikuti beberapa media pada 1-2 hari terakhir ini, banyak menyebutkan IPM,
dalam sekian tahun Indonesia memang sudah meningkat angkanya itu, tapi dikatakan masih relatif rendah dibandingkan dengan average dari negara-negara yang lain. Ini tantangan pertama buat kita. Yang kedua, dalam salah satu tujuan MDGs yang diharapkan akan terwujud beberapa tahun mendatang, salah satu goalnya adalah mengentaskan kemiskinan. Ini juga suatu tantangan bagi kita semua, baik perguruan tinggi, pemerintah, dan juga unsur-unsur lain yang ada di masyarakat untuk menempatkan kedua hal ini menjadi sesuatu yang akan terwujud di masa mendatang. Untuk itu ada satu kegiatan atau hal yang perlu kita kembang bersama, yaitu pos daya. Nanti singkatannya apa tadi, kuisnya akan muncul tanggal 25, kuisnya Pak ya, pos daya itu apa. Jadi kita bersama-sama dengan beberapa perguruan tinggi lain dalam rangka melaksanakan Dharma ketiga pengabdian masyarakat, kita mengembangkan pos daya pada beberapa daerah yang ada di 3 wilayah tadi itu. IPB sendiri juga sudah melakukan pembenahan atau pengembangan pos daya ini, dan di IPB kita mengenal ada yang disebut dengan desa lingkar kampus, yaitu satu desa yang berada di sekitar wilayah kampus IPB, dan perlu kita bina bersama IPB dengan masyarakat setempat. Itu sudah kita lakukan, dan kita punya program yang setiap Jumat kita mendatangi secara bergantian di desa itu, yang kita sebut dengan Jumat keliling atau jumling. Dan salah satu program andalannya adalah kita mengembangkan pos daya di semua desa binaan kita yang disebut dengan program desa lingkar kampus itu. Ini satu alasan. Dan yang berikutnya yang perlu kita pikir bersama dengan semua mitra-mitra kita yang perguruan tinggi dan juga semua stakeholder yang terlibat dengan pos daya. Hari ini kita berkumpul dalam satu konvensi pos daya. Mudah-mudahan dengan acara ini kita bisa saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman, sehingga dalam masa mendatang kita bisa mengembangkan pos daya di semua lini daerah kita, dari desa, dusun sampai ke katakanlah RT RW yang bisa kita bersama-sama. Saya kira itu yang kita inginkan pada terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Prof. Bambang. Prof. Bambang, apa benar bahwa kegiatan ini tidak saja disiapkan oleh para dosen tetapi juga para mahasiswa? Saya kira benar. Jadi kita bersama-sama unsur sivitas akademik kita, dosen dan mahasiswa, bersama-sama melaksanakan kegiatan ini, termasuk juga yang sudah kita lakukan di lapangan, bahwa kita tidak mungkin berdiri tanpa bantuan yang lain seperti mahasiswa dan sebagainya. Tapi jelas bahwa presiden kita sudah, presiden B maksudnya, bukan presiden, sudah ada di antara kita, sehingga memastikan bahwa mahasiswa juga terlibat dalam kegiatan ini. Dan juga kita lihat di atas, saya kira ribuan mahasiswa IPB berpartisipasi dalam acara ini. Bukan main. Kita beri tepuk tangan untuk mahasiswa IPB. Mas Rizal, coba mikrofonnya diambil, coba kamu berdiri, maju ke depan, ceritakan apakah betul presiden ini omong kosong atau betul-betul ikut bekerja dalam pemberdayaan masyarakat. Silakan. Terima kasih Bapak Haryono. Saya Muhammad Reza Pahlevi. Untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini yang belum begitu mengenal, saya kenalkan, nama saya Muhammad Reza Pahlevi. Sudah 1 tahun kepengurusan, 8 hari lagi lengser. Dan sebelum menjabat sebagai presiden mahasiswa, saya bersama beberapa rekan mengadakan pemberdayaan masyarakat di Babakan Lio. Karena saya jurusan ilmu teknologi pangan, saya belajar bagaimana membuat manisan buah. Memang mahasiswa ini kalau ukuran itu hampir sama dengan saya. Sama-sama anggota POPSI. POPSI itu Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Tetapi karena pinter, P-nya bukan diganti pendeknya diganti pinter. Jadi Rizal ini saya angkat menjadi Persatuan Orang Pinter Seluruh Indonesia. Terima kasih Pak. Silakan terus. Bagaimana caranya mengorganisir sampai ke desa-desa? Itu tadi pengalaman pribadi saya, dan sekarang diamanahkan sebagai presiden mahasiswa. Tentunya Badan Eksekutif Mahasiswa berfungsi sebagai empowerment, memberdayakan
menggerakkan potensi-potensi mahasiswa yang ada di Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor memiliki himpunan profesi mahasiswa, Pak. Institut Pertanian Bogor memiliki luar biasa. Dosennya kalah gayanya, coba lihat saudara sekalian. Masuk TV ini sekarang. terus Insya Allah semua himpunan profesi yang ada bersama Badan Eksekutif Mahasiswa, baik tingkat pusat, tingkat keluarga mahasiswa maupun di tingkat fakultas, kita memiliki program desa binaan, menggerakkan mahasiswa untuk terjun kepada masyarakat. Insya Allah realnya besok 1.500 mahasiswa IPB akan terjun ke desa. Kita teriakan dulu, Pak, biasanya ini kita punya jargon kebanggaan, Pak. Bagaimana? Dan saya tentunya tidak hanya mengajak mahasiswa IPB, tapi juga 10 universitas dari 10 universitas lainnya yang ada di ruangan ini. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Bukan main. Mahasiswa, Pak, Bu, Mbak Buges. Mahasiswa, kalau memang ada kayak pepatah bahasa Arab mengatakan bahwasanya kebangkitan suatu bangsa itu ada di telapak tangan pemuda. Dan pemuda di sini salah satunya mahasiswa. Dengan teriakan hidup mahasiswa, kita memiliki semangat perubahan, semangat pengabdian, semangat perjuangan untuk tetap menegakkan nilai-nilai kebenaran di negeri bumi pertiwi. Bukan main. Pak Bambang, Bu Ila, Pak Her, maju ke depan. Karena semangat Ketua BEM ini, saya ingin mengundang Bapak Subagio SH untuk naik ke panggung. Pak Bagio, bukan main. Beliau ini adalah Ketua Yayasan Super Semar. Pak Bagio apakah siap untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari 10 perguruan tinggi ini? Sebagai penghargaan Yayasan Super Semar kepada para mahasiswa yang telah berhasil mengikuti tematik Posdaya, Yayasan Super Semar menyediakan 200 juta rupiah sebagai sumbangan SPP yang pelaksanaannya akan dikoordinir oleh koordinator pembimbing gitu ya. Pak Bambang. Ya. Mohon Pak Bang. Oke, jadi siap diserahkan. Mana simbolisnya? Ada simbolisnya? Baik, hari ini ada penyerahan secara simbolis. Bukan main. Silahkan serahkan kepada Pak Bambang. Bukan main. Potret ngadep ke sana. BEM-nya dekat sana. Mohon didampingi. Ya. Bukan main. Kita beri tepuk tangan sekali lagi, semangat untuk semua mahasiswa. Yayasan Super Semar memberikan penghargaan sekaligus beasiswa. Hidup Super Semar. Hidup Super Semar. Terima kasih. Mohon izin, mumpung Bapak semua berdiri dan juga kami ingin mengundang hadirin semuanya untuk berdiri, kita akan bersiap-siap untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dan yang akan membawakan lagunya adalah paduan suara mahasiswa IPB Gita Suara Pasca Sarjana IPB. Silakan. Indonesia, bangsa
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kita dari Paduan Suara Mahasiswa IPB, Gita Suara Pasca Sarjana IPB. Luar biasa ini Pak Bambang, kita mohon titip Yayasan Super Semar sampai hari ini tetap ada, bahkan penerima beasiswa Super Semar 70% sekarang ini rektor-rektor di seluruh Indonesia adalah alumni Yayasan Super Semar. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ini tadi baru dari Pak Bambang. Ya. Kita tahu salah satu ketua LPM lama di IPB ini adalah Dr. Ilah ya. Nah, coba diceritakan suka dukanya Bu Ilah pada waktu awal-awal memperkenalkan Posdaya di lingkungan IPB. Monggo silahkan. Ya, memang sulit Bapak awalnya untuk memperkenalkan apa itu Posdaya, karena banyak menyangka ini adalah proyek dari pemerintah, sehingga lebih banyak masyarakat yang menunggu dan meminta uluran tangan pemerintah. Padahal sesungguhnya bukan itu. Kita ingin bersama-sama maju, ingin memberdayakan dengan memberdayakan masyarakat, dan itu memang perlu upaya. Pada awalnya kalau kita melakukan pertemuan dengan masyarakat yang hadir paling juga ada 10 atau 15 orang, akan tetapi setelah kita berikan penjelasan bahwa Posdaya ini adalah pemberdayaan untuk semua, jadi berbagai unsur dari masyarakat termasuk juga sekolah menengah atas dan juga siswa, siswi SMA dan juga para mahasiswa serta dosen dan aparat Pemda dan juga dari desa bersama-sama, dan kita mulai mengidentifikasi apa sih sebenarnya yang diperlukan oleh daerah itu untuk maju. Nah, pada saat itu mulai mereka tertarik karena ternyata bukan sesuatu yang akan diturunkan begitu saja program dari pemerintah, ternyata sangat mempedulikan terhadap apa kebutuhan dari masyarakat. Nah, mulai mereka tertarik dan mulai banyak, dan terbentuklah satu persatu yang namanya Posdaya. Lalu dengan ada wali kota, ibu ketua yang penggerak PKK, mula-mulanya bagaimana Bu? Ibu datang ke beliau-beliau itu atau nyamperin atau bagaimana? Jadi kita juga punya satu standar operasi ya Pak untuk melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah, karena tidak mungkin kami sehari-hari akan memelihara Posdaya ini, yang akan memelihara tentunya masyarakat, dan masyarakat itu di bawah pemerintah daerah. Oleh karena itu, yang pertama karena kita melihat dari sisi pendidikan, maka ke dinas pendidikan dulu, kemudian juga kita dibawa diperkenalkan kepada wali kota, dan juga akhirnya bersama-sama dengan IBI Bapak, karena Ikatan Bidan Indonesia, karena kami ingin memperkenalkan reproduksi remaja kepada siswa dan siswi SMA. Jadi itu yang kita lakukan, setiap komponen kita dekati dan akhirnya bersatu dalam wadah Posdaya. Terima kasih. Ibu barangkali bisa memberi komentar kenapa sebagai ketua tim penggerak PKK Ibu berkenan menyambut Posdaya secara gegap gempita. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Assalamualaikum. Komentar dari kami sebagai ketua tim penggerak PKK, dengan adanya Posdaya di Kota Bogor sangat membantu kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dalam memberdayakan masyarakat untuk menuju masyarakat yang mandiri. Tentunya bersama-sama dengan program-program PKK yang tidak jauh berbeda dengan program Posdaya. Dan alhamdulillah di Kota Bogor sudah 40 Posdaya sampai dengan 2011. Mudah-mudahan 2012 akan bertambah lagi
sesuai dengan keberadaan kelurahan sebanyak 68 kelurahan. Jadi tiap kelurahan ada, Bu, rencananya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Jadi Ibu tidak melihat ini bertentangan dengan Posyandu atau 10 kegiatan pokok PKK? Sebenarnya masing-masing punya program. Bagaimana kita memadukan program PKK dan program Posdaya ini. Jadi tidak ada pertentangannya? Tidak ada. Kita beri tepuk tangan yang meriah, luar biasa. Ini Pak Bambang, kan di antara ini ada juga rekan-rekan dari berbagai perguruan tinggi dan diarahkan oleh teman-teman dari IPB. Apa boleh saya tanya wakil dari Universitas dari Kerawang? Dari Kerawang itu Universitas apa namanya? Singa Berbangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 2011 ini Universitas Singa Berbangsa Karawang baru pertama kali menyelenggarakan KKN tematik Posdaya. Dan di tahun yang pertama ini memang kita sebar sebanyak 600 mahasiswa ke 600 mahasiswa 6 fakultas dan 8 program studi disebar ke 4 dan 34 desa. Nah, dari selama 1 bulan kita menyelenggarakan KKN tematik Posdaya ini, kita bisa membentuk sebanyak 64 Posdaya di Kabupaten Karawang. Bukan main. Betul-betul singa, betul-betul ya. Ya. Silakan ceritakan suka dukanya membentuk 64 Posdaya. Ya, tentu yang banyak dikemukakan tadi dan sudah dikemukakan bahwa yang paling sulit pertama kali adalah melakukan sosialisasi. Karena ada beberapa yang beranggapan Posdaya ini adalah merupakan saingan dari program-program yang sudah ada di masyarakat. Nah, tetapi pada intinya dari hasil sosialisasi yang kita lakukan dan selama 1 bulan tersebut, ya kami alhamdulillah telah berusaha melakukan koordinasi dan melakukan sinergi dengan organisasi-organisasi yang ada di masyarakat sehingga terbentuklah 60 Posdaya tersebut gitu. Dan alhamdulillah pada beberapa hari kemudian setelah KKN ini selesai, kita bisa melakukan koordinasi dengan badan-badan dan SKPD yang ada di Kabupaten Karawang untuk melanjutkan tindak lanjut bagaimana pembentukan Posdaya ini yang akhirnya harus dibina, yang akhirnya harus dikembangkan sehingga tidak bulan ini tumbuh, bulan berikutnya mati, seperti itu. Jadi masih hidup itu, Pak? Ya, akan kami tetap upayakan untuk tahun-tahun selanjutnya Posdaya-Posdaya yang sudah dibentuk ini akan tetap terus dibina dan untuk dikembangkan. Terima kasih, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Singa Berbangsa. Ya. Selanjutnya ada mungkin kita ingin mendengarkan sedikit cerita dari Universitas Surya Kencana atau unsur Cianjur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama sekali tentu saja saya mengucapkan terima kasih terutama kepada pihak P2SDM IPB yang sudah mengajak kami bermitra terutama di dalam pelaksanaan KKN tematik Posdaya. Seperti halnya juga Universitas Singa Berbangsa bahwa Universitas Surya Kencana tahun 2011 itu merupakan tahun yang pertama dalam melaksanakan KKN tematik Posdaya. Terima kasih Ibu atas perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan ke depan dari 768 mahasiswa yang diterjunkan ke 33 desa di 2 kabupaten Cianjur dan Sukabumi. Salah satu ada beberapa desa di Sukabumi karena berdekatan dengan sesuai dengan latar belakang mahasiswa kami dari program perikanan, sehingga kami mengambil beberapa daerah di Sukabumi. Alhamdulillah sampai saat ini terbentuk 47 Posdaya. Kita beri tepuk tangan yang meriah, luar biasa. 47 ya. 47 hampir 50 hampir ya. 50. Mudah-mudahan ke depan 47 Posdaya ini, karena kebetulan kami juga membawa beberapa perwakilan masyarakat pengurus Posdaya yang berhasil mengembangkan
berbagai program dan sudah terlihat nyata karena kami di depan itu menyiapkan juga stand pameran dari hasil KKN Posdaya tematik Universitas Surya Kencana. Mudah-mudahan di depan nanti di depan. ya. Angkat tangan, angkat tangan. Itu Mas Bambang disorot itu, disorot ya, nah, disorot itu, TV ya. Iya, ada konvensi regional Posdaya dari KKN tematik Universitas Surya Kencana. Bukan main, kita beri tepuk tangan itu. Ibu pembantu rektor di sana atau dosen? Ya, saya yang ditugasi sebagai wakil rektor 1. Wakil rektor 1, luar biasa, kita beri tepuk tangan yang meriah, wakil rektor 1. Ya. Jadi saudara-saudara yang mau mahasiswanya, mau belum jadi mahasiswa, berkuliahlah di Universitas Surya Kencana. Universitas Surya Kencana. Wakil rektornya saja kayak begitu, apalagi rektornya begitu. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, Pak Uges, ya, ada juga komandan dari Pusdikti yang ada di sini. Iya. Saya persilahkan Komandan Pusdikti, barangkali ada komentarnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami merasa terhormat dan tersanjung mendapat undangan dari P2SDM yang selama ini memang sering bekerjasama dengan Pusdiksi, Pak. Kami sebagai lembaga pendidikan di antara 16 pendidikan di Angkatan Darat. Mohon maaf Pak, boleh tahu kepanjangan dari Pusdiksi? Pusat Pendidikan Seni. Jadi kami seni. Ya. Jadi kami melatih prajurit-prajurit seni seluruh angkatan Indonesia dari Tamtama, Bintara maupun Tamtama. Di samping tugas kami melatih prajurit seni tersebut, kami memiliki satuan asrama kami terdiri dari 500 KK keluarga, kurang lebih 19 hektar wilayah kami. Waktu itu kami juga tanya kepada pihak P2SDM, kenapa kami diundang untuk hadir pada kesempatan pagi ini. Kemudian rupanya dari P2SDM itu melihat kegiatan kami di asrama kami mirip-mirip Posdaya. Oh, mirip-mirip Posdaya. Tinggal memberi nama saja Posdaya gitu. Boleh. Jadi setelah kami diberikan buku ini, Pak, buku 101 Posdaya ini. Oh, 101 Posdaya. Sudah. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu dong buat Bapak kita. Rupanya yang sudah kami laksanakan selama ini dengan para prajurit kami itu mirip-mirip ini, Pak, karena kami laporan kepada Bapak untuk sampah, Pak, sampah yang selama ini kami diambil dari Dinas Kebersihan Kota Media Bogor. 1 minggu itu 2 kali mengambil sampah. Sudah 2 bulan ini tidak lagi diambil sampahnya, Pak, karena diolah sendiri. Kami olah sendiri dengan mesin. Dan kami sudah produksi 1 hari itu 100 kilo kompos, Pak. 1 hari 100 kilo kompos hasil olahan sendiri. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, sangat menginspirasi ya. Betul. Sudah berinisiasi. Silakan duduk Pak. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin satu lagi Pak. Ya. Silakan. Kami sekarang juga lagi sedang mengembangkan rumah pintar, Pak. Ya. Rumah pintar. Di sana nanti ada perpustakaan untuk anak-anak belajar komputer, dan ibu-ibu anggota kami nanti bisa untuk belajar untuk keterampilan wanita, Pak. Baik. Terima kasih. Ya, ini sudah mulai wanita sini. Pak Bambang, apakah peserta Posdaya itu ada wanitanya? Apa ada prianya? Saya kira bukan aja ada, tapi malah mungkin dominan gitu. Ya. Karena masalah yang kita bina kan sebuah keluarga. Ya. Nah, biasanya yang laki-laki sudah punya kegiatan di luar, sehingga yang utama atau yang terbanyak adalah kita membina para ibu-ibu yang katakanlah belum punya kegiatan, dan kita arahkan supaya punya kegiatan yang produktif gitu. Ya. Sehingga bisa menambah kegiatan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Itu yang fakta yang ada demikian. Oke, terima kasih Mbak Uges. Ya, Pak. Sebelum kita ke Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, kita ikuti sekarang adik-adik kita ini. Adik-adik dari SLB Angklung Siswa dari SLBC SLB Tunagrahita di Bogor. Jadi kita beri tepuk tangan untuk Tunagrahita dan Tunarungu yang meriah. Jadi Tunagrahita itu double, tunanya double, jadi disabilitas ya. Si Kirang mau memainkan lagu apa?
Selanjutnya burung kutilang. Burung kutilang. Suwe ora jamu dengan naik delman. Burung kutilang, suwe ora jamu. Naik delman. Naik delman. Semuanya nanti tepuk tangan yang meriah ya. Burung kutilang, suwe ora jamu dan naik delman. Tepuk tangan yang meriah. di muka, ku duduk samping tak
ingkang luar biasa. Terima kasih Ibu Guru. Coba Ibu Guru, Ibu Guru ini memang guru atau bukan? Saya volunteer Pak. Jadi kita sambut volunteer kita. Seorang jadi relawan. luar biasa. Para penonton dan saudara-saudara yang ada di sini, tunagrahita, bahasa Inggrisnya adalah mental disability. Mereka adalah anak-anak yang tingkat kecerdasannya bukan 150 ke atas, bukan 100 ke atas, tapi rata-rata di bawah angka 70. Kita beri tepuk tangan atas ketelatenan guru dan para penyandang disabilitas. Jangan lupa tanggal 4 Desember adalah Hari Internasional Disabilitas. Kita beri tepuk tangan untuk para volunteer dan orang tua yang penuh dengan kecintaan tetap mencintai anak-anaknya. Saudara-saudara, adik-adik, tepuk tangan yang meriah, bunyikan angklungnya. Bisa bunyi angklungnya? Iya. Luar biasa. Terima kasih ya sayang. Terima kasih semua ya, bagus sekali. bagus ya, bagus sekali. bagus. Terima kasih bagus. ya. Iya, hati-hati. Memang bukan pekerjaan mudah kalau kita melatih anak-anak dengan disabilitas. Jadi volunteer tadi harus sabar. Betul. Sudah dibilang suruh bunyikan, nggak dibunyikan. Jadi tapi gurunya kalau itu loh Pak, bagi senyumnya tidak para berhenti. penonton yang laki-laki dan belum punya istri, carilah guru PAUD atau guru murid-murid disabilitas. Karena kalau melakukan kesalahan tetap senyum, diulangi lagi. Dan saya dengar Pak, mahasiswa IPB juga ikut berpartisipasi. Betul. Menunjang program karena mereka. presidennya bilang tadi mahasiswa ikut membina disabilitas. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Nah ini sekarang Pak Her. Kementerian Bapak itu membina tidak saja kaum perempuan, tetapi juga anak-anak. Karena anak-anak ini calon pemimpin bangsa. Boleh Bapak cerita tentang bagaimana peranan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-anak. Monggo Pak. Terima kasih Profesor Ayono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi ini pesan Bu Menteri Pak. Ini panjang. Saya ingin menyampaikan hari ini sinergi yang luar biasa. Luar biasa kenapa? Yayasan Mandiri itu, ya, sebentar Pak. Ini ceritanya nih kan sinerginya Pak ya. Apa namanya? Sumber idenya. IPB ini gudang ilmunya Pak. Posdaya itu atau dapur aktivitas. Aktivitas apa itu? Aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, aktivitas upaya membangun juga kesehatan masyarakat. Nah ini tiga ini menjadi luar biasa saya katakan, sehingga ya kalau mau bicara ekonomi rakyat, bicaranya ya Posdaya ini Pak. Ini yang luar biasa. Di satu Pak, saya juga ingin menyampaikan kepada salut pada Institut Pertanian Bogor yang kebetulan saya juga pernah menimba ilmu di sini. Ini universitas dengan jaringan kerjanya dengan beberapa universitas di sekitar Jawa Barat dan juga Lampung, ini sudah responsif gender dan peduli anak. Kenapa Pak? Satu-satunya yang punya pusat kajian gender dan dan kajian anak itu hanya Institut Pertanian Bogor. Jadi sudah bermetamorfosa dari Jawa. Itu ya gitu kesan saya pertama. Nah oleh karena itu, karena kementerian ini tugasnya merumuskan kebijakan, kita sudah ya baik dalam persoalan-persoalan gender dan persoalan-persoalan perlindungan anak maupun tumbuh kembang anak Pak, maka kita sangat berterima kasih sekali. Kenapa? Ya karena IPB dan
jajarannya, jejaringnya itu sudah responsif gender dan peduli anak tadi. Apa yang tidak, ketika kita bicara gender kan tidak bicara soal perempuan Pak, kita juga bicara soal disabilitas tadi, kita juga bicara lansia Pak, kita juga bicara apa saja yang terkait dengan persoalan isu itu yang menjadi bagian. Dan ini ada satu harapan Pak. Jadi karena kita kan merumuskan sudah kita lakukan, artinya tugas kita ini sudah dipermudah. Nah, ini Pak, sudah dipermudah dengan keberadaan Posdaya. Dan satu hal lagi, ya tentu kita menyampaikan ucapan terima kasih. Dan yang lebih penting lagi Pak, ini kita sudah menggagas nih. Apa yang kaitannya dengan tugas kita bekerja sama dengan teman-teman DP juga mengembangkan apa yang kita sebut dengan industri rumahan Pak. Karena industri rumahan itu bukan industri murahan. Industri rumahan itu produk dari kegiatan Posdaya. Dan kebetulan juga di sekitar kampus ini Pak. Dan alhamdulillah dalam sistem ekonomi rumah tangga ini adalah memang bantalan ekonomi rakyat Pak, ketika kita menghadapi resesi. Luar biasa Pak, dan mudah-mudahan ini akan terus diperbesar dengan dukungan oleh IPB dan jejaring. Itu Pak Aryono. Pak Heru, terima kasih Pak Her. Mudah-mudahan nanti diaturkan Ibu Menteri juga Kepala Badan Perencanaannya tahun depan anggaran dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan melebar ke 10 universitas yang ada. Begitu Pak ya. Ya. Bu Ila, di antara Posdaya ini banyak kegiatan ekonominya. Apa betul Bu? Bisa cerita Ibu? Benar Pak, kegiatan ekonomi adalah salah satu kegiatan yang ada di Posdaya. Jadi apabila mereka kurang terampil dalam menggerakkan usahanya, maka kita juga memberikan pelatihan-pelatihan, apakah itu untuk menghubungkan kepada dunia permodalan ataukah itu untuk mengembangkan teknologi kemasannya dan sebagainya. Jadi beberapa ibu-ibu dan remaja sudah membuat karya-karya seperti yang mungkin Bapak bisa lihat di pameran ini. Ada yang mengolah hasil pertanian, ada juga yang bercocok tanam dan sebagainya. Itu yang salah satu yang kita kembangkan. Apakah juga boleh kita saksikan penandatanganan akad kredit dari Bank Bukopin? Swamitra Bukopin dengan Posdaya Sauyunan dan Posdaya Sinar Sari. Barangkali kita mohon Pak Puji, mana Pak Puji? Mohon dipersiapkan. Pak Puji, monggo. Jadi kita serahkan akad kredit Pak Puji. Coba disaksikan Pak Yan. Pak Yan barangkali monggo diserahkan supaya orang lapangan Pak nyaksikan. Nanti kalau orang pusat dikira bohong-bohongan begitu. Teman-teman mana yang kira-kira akan menerima? Oh ini sudah naik panggung, kita beri tepuk tangan yang meriah. Jadi akad kredit dari Bank Bukopin untuk saudara-saudara kita Posdaya. Yang silahkan pertama Pak Puji yang akan menyerahkan dan menandatangani. Ya ada yang di penandatanganan akad antara Swamitra Bukopin dengan Posdaya Sauyunan. Ibu yang mewakili Posdaya Sauyunan dan juga Posdaya Sinar Sari. Iya, yang mewakili Pak Biakto, monggo silakan. Ibu dari Swamitra Bukopin, ya menyerahkan ini akad kredit. Siapa yang menerima? Posdaya, mana Posdayanya? Sauyunan dan Posdaya Sinar Sari, silakan. Bu Cucu, mana Bu Cucu? Oh iya, lagi jalan dari atas. Oh lari dari atas ya. Agak jauh jalannya. Bu Cucu, lalu Bu siapa lagi? Yang itu jalan dari atas, boleh lebih cepat sedikit Bu? Ya, maaf. Pelan-pelan, jangan lari-lari nanti jatuh. Hati-hati. Kita beri tepuk tangan yang meriah, silahkan Pak menyerahkan untuk Bu Cucu dan Pak siapa namanya? Pak Yudi, silahkan. Ya, Pak Yan sama Pak Puji menyerahkan. Ini tokoh-tokoh di belakang layar. Madep ke sana, foto bersama. Itunya, tandanya. Tandanya diserahkan. Ya. Prof. Haryono, Pak Ian ini rupanya menghasilkan bandrek kemasan.
Jadi bandrek kemasan. Yang satu menghasilkan apa, Pak? Telur asin dan bandrek. Oh. Dan pengolahan tas limbah plastik. Ya, seperti yang dipakai. Limbah, dari limbah. Kita beri tepuk tangan telur asin dan limbah. Ya, luar biasa. Bukan main. Jadi jangan lupa berkelompok ya. Jangan sendirian. Berkelompok ya. Betul ya, berkelompok ya. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah, luar biasa. Ini baru awal ya Pak Biakto. Ya Pak, betul. Ya, ini jadi memang kelompok, karena dengan berkelompok ini kita sedang menerapkan yang dinamakan sistem tanggung renteng. Dengan sistem tanggung renteng ini, usaha-usaha mikro yang tidak tersentuh oleh perbankan, karena perbankan itu selalu minta jaminan, maka dengan sistem kelompok ini mereka tidak memerlukan jaminan lagi. Tepuk tangan untuk mereka semuanya. Terima kasih, Pak. Ada kejutan pada acara malam hari ini. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK akan menyerahkan bantuan bebek. Kita beri tepuk tangan. Ini tepuk tangan bebek. Yang menerima adalah Ibu. Silakan Ibu, monggo. Silakan. Bapak, silakan. Ya. Dari Posdaya madep menerima. Kesana, Bu. Madep. Posdaya Kenangan, tahan Ibu. Ya. Posdaya Kenangan, tepuk tangan. Berkelompok ya. Berkelompok. Iya, berkelompok. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Biar di sini dulu Bu, potret dulu Bu. Monggo Bu, tengah. Nah. Potret saudara-saudara sekalian, potret yang bagus ya. Masuk koran ya, masuk koran. Iya. Itulah tadi penandatanganan akad kredit antara Swamitra Bukopin dengan Posdaya Sauyunan dan Posdaya Sinarsari, sekaligus pemberian bantuan berupa pasang bebek Ibu, kepada Posdaya kelompok. Pak Her, bagaimana komentar Bapak ini? Ya, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa, Pak. Ya, tidak ada sinergi antara, katakanlah ini kan ada akademisinya dari IPB, ada bisnisnya itu dari perbankan, dan ya, mungkin G-nya government ya, tapi government dalam ini kita cuma mendorong. Saya luar biasa. Ya, karena memang terus terang, kenapa kok pelakunya tadi disinggung oleh Prof. Bapak Kepala BPSDM tadi, ya hampir 99% perempuan semua Pak yang menjadi penggerak. Tapi di dalam hal ini tentu ada sinergi, ada keikhlasan, yang laki-laki mendukung program Posdaya, ada anak-anaknya juga menerima manfaat dari upaya-upaya, lansianya juga ikut terlibat Pak, semua saya terlibat. Ini yang luar biasa yang kita bisa lihat, bahwa inilah realita. Dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan menjawab memang aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui Posdaya. Terima kasih. Boleh ikut menyanyi bersama ya. Ada di Kabupaten Karawang untuk melanjutkan tindak lanjut. Jangan tinggi hati, siapa tahu hari depan nanti nasib kita juga akan berganti. Orang miskin jangan takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar. Siapa tahu ada rezekinya seperti nanti kalau operasi mata. Asal saja kita berputus asa, kerja keras itu sudah biasa. Melakukan harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Orang miskin haruslah mandiri, orang kaya harus bersejahtera. Kemiskinan di bumi tidak sejahtera, jangan disenangi. Asal jangan kita Dan anggota Posdaya binaan kita harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Orang miskin haruslah mandiri, orang
Bukan main. Jadi jangan takut jadi miskin, karena orang kaya harus kasih subsidi. Jadi para mahasiswa tolong dihafalkan lagu ini, kalau pergi ke lapangan nyanyikan keras-keras. Betul. Agar orang kaya beri subsidi, ya. Setuju? Bukan main. Mbak Uges. Ya Pak. Di antara para penonton di IPB ini ada juga beberapa rektor yang merasa tertarik tetapi belum ikut serta dalam gerakan. Mari kita undang Ibu Rektor dari Universitas Muhammadiyah di Jakarta. Mohon silakan Pak Bambang kasih mikrofonnya Bu Rektor di sini. Bagaimana kesan Ibu setelah melihat tingkah laku para dosen dari berbagai universitas dan para mahasiswa? Ternyata gerakan Posdaya telah merembet kepada tidak kurang 85 perguruan tinggi seluruh Indonesia. Apakah Ibu akan lari terbirit-birit menghindar? Apakah akan terbirit-birit masuk ke dalamnya? Silakan Ibu. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Jakarta terus terang saja baru 2 kali mengikuti perjalanan Prof. Haryono. Yang pertama ke UNES dan yang kedua sekarang ini. Luar biasa. Beliau itu sangat energik, maka rasanya kita yang muda, yang merasa masih muda tentu harus merasa terpanggil untuk mengikuti jejak beliau. UMJ terus terang saja untuk KKN-nya kami memang sudah berjalan, tapi baru sekarang menyadari rupanya ada Posdaya yang pasti bisa membantu bisa lebih membantu tentang jalannya KKN kami dari para mahasiswa UMJ. Prof. Haryono, UMJ itu sesungguhnya kami sudah punya bentuk KKN Prof, yaitu seperti Posdaya namun namanya beda, yaitu Keluarga Sakinah menuju Qoryah Thoyyibah. Lah sesungguhnya sama tapi tak serupa tapi tak sama dengan Posdaya. Nah, ketika kami melihat Posdaya yang luar biasa ini, kami akan bergabung. Tadi kata Prof, katanya lari terbirit-birit, bukan meninggalkan, tetapi terbirit-birit untuk bergabung. Bukan main, kita beri tepuk. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof, terima kasih. Saya lihat Mbak Uges yang di atas, para mahasiswa juga rupanya ingin berkomentar. Sebutkan nama dan fakultasnya, fakultas apa ya? Silakan. Sudah semester keberapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Teguh Aribowo dari Departemen Teknologi Hasutan Institut Pertanian Bogor. Di sini tadi telah disebutkan bahwa Posdaya merupakan dapur aktivitas yang mana mencakup dari aktivitas ekonomi dan lain sebagainya. Saya ingin bertanya, kami di sini berasal dari perguruan tinggi yang berdasarkan atas asas pertanian. Di sini apakah mungkin kami menerapkan ilmu yang kami dapatkan di masyarakat, sedangkan masyarakat sekarang ini menganggap rendah pertanian? Terima kasih. Bukan main. Ada lagi, silakan. Bagus. Nanti biar dijawab oleh Prof. Bambang dan Bu Ila. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nadila Sylvia dari Departemen Manajemen Hutan. Baiklah, saya ingin bertanya, apakah yang melatar belakangi adanya keinginan untuk menciptakan Posdaya, lalu bagaimana perwujudannya di awal pembentukan Posdaya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada di sebelah kanan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ari Wibowo dari SKPM 48 Fakultas Ekologi Manusia. Yang saya ingin tanyakan di sini bagaimana sih Bapak Ibu kita ingin memberdayakan masyarakat, kita kan butuh dana ya, mungkin dana kita itu dari mana gitu. Saya dan teman-teman ini sudah rencana membentuk suatu komunitas
Madani Community Development. Kita ingin mengembangkan masyarakat dengan biofuel. Kebetulan kami kesulitan untuk mendekatin siapa sih bisa support kita seperti itu Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main. Masih ada dari atas? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Iya. Saya salah satu mahasiswa Ekologi Manusia jurusan Ilmu Keluarga dan Konsumen. Bukan main. Ya, hidup PKK. Senang sekali bisa hadir di kegiatan ini, konvensi Posdaya. Kalau saya pribadi sangat respon sekali dengan kegiatan sosial yang mencoba meraba mereka yang membutuhkan kita semua. Dan saya ingin bertanya, selain BEM, bagaimana jika kita ingin bergabung dengan Posdaya, ikut bersama-sama turun lapang, mungkin dengan skala-skala proker yang ada, bagaimana kita ikut turun langsung begitu, tanpa melalui BEM di kemahasiswaan. Terima kasih Pak. Bukan main, tepuk tangan yang meriah. Luar biasa Pak. Luar Ternyata biasa. Tapi sebelum dijawab, Betul. kita mohon perkenan Pak Edianto yang mewakili Kepala BKKBN. Apa harapannya BKKBN yang juga membina para ibu dan keluarga? Pak Bambang, tolong Pak Edianto dikasih mikrofon. Bagaimana harapan BKKBN? Apakah PLKB-nya bisa ditugasi juga untuk menggerakkan Posdaya di desa-desa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali bahwa BKKBN mempunyai binaan di lapangan adalah petugas PLKB atau PKB di seluruh Indonesia. Mereka adalah petugas lapangan yang membina keluarga di pedesaan, termasuk membina kelompok-kelompok UPKS. Kelompok-kelompok UPKS tadi akan kita berdayakan bergabung menjadi kekuatan yang luar biasa, yaitu bergabung dengan Posdaya. Karena dengan bergabung akan semakin kuat, akan semakin erat, sehingga pembinaannya akan semakin erat, termasuk juga permodalannya akan bisa dibantu dari mungkin dari BPD dan sebagainya, yang merupakan penyaluran untuk kredit mikro yang sangat beragam. Dan samping itu PLKB juga akan diharapkan juga bisa bersama dengan mahasiswa KKN untuk membina Posdaya di masing-masing desa, sehingga setelah ditinggal oleh mahasiswa KKN bisa terus bergulir, Posdaya akan tetap jaya memberdayakan masyarakat di tingkat pedesaan. Demikian Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Jangan lupa para mahasiswa KKN juga hubungi tidak saja PLKB dari BKKBN, tapi juga petugas-petugas lain. Barangkali Mbak Huges ada tamu-tamu istimewa yang juga bisa untuk menyumbang. Betul, pada hari ini juga hadir Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Betul. Nanti sekaligus kita akan mengadakan peluncuran wisata Posdaya Situ Gede ya Pak, yang Betul, di Bogor. betul. Kemudian juga hadir di sini BKKBN Sumatera Barat. Bukan juga hadir. Ada di mana? Ya. Ada di sebelah mana? Ya, boleh berdiri di BKKBN Sumatera Barat. Baik, kemudian juga hadir Polres dan Dandim Kota dan Kabupaten Bogor. Bukan ada di sini. Aman. Ya, Ibu Kapolres juga hadir dari Kabupaten Bogor. Dan nanti kita akan minta untuk memberikan sedikit ucapan tentang Posdaya. Tapi sebelumnya kita lihat adik-adik SLB sudah siap. Betul. Pak? Sebelum Pak Bambang dan Bu Ila memberi jawaban, kita betul. saksikan tarian dari adik-adik kita yang menyandang disabilitas. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Inilah tarian Belantak oleh siswa SLBC Bogor. Kita beri tepuk tangan yang meriah.
Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat adik-adik kita. Coba sekarang Mbak Huges, coba bisa nggak? Ayo. Padahal Mbak Huges dan saya ini rata-rata IQ-nya 2 kali lipat dari adik-adik kita itu. Betul. Karena IQ adik-adik kita itu kurang lebih separuh dari para mahasiswa yang hadir di sini. Tepuk tangan untuk adik-adik kita. Tapi ternyata mereka bisa tampil. Tapi Mbak Huges tidak bisa begini-begini. Apalagi kakinya diangkat, itu jatuh itu nanti ya. Sekarang kita kembalikan kepada Pak Bambang, kepada Bu Ila, kepada Pak Her, barangkali berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan para mahasiswa. Baik, terima kasih. Saya mencoba untuk memberikan respon pada pertanyaan dari beberapa adik-adik mahasiswa. Tadi ada yang mengatakan tentang pertanyaan yang ditinggalkan dalam pos ini sebenarnya tidak benar, karena kita berangkat dari istilah pertanian dalam arti luas, tidak hanya menanam padi dan sebagainya, tapi juga ada tadi perikanan, peternakan, pengolahan dan sebagainya. Itu juga termasuk bidang pertanian yang kita kembangkan di dalam Posdaya itu. Jadi kalau kita perhatikan kegiatan yang ada di dalam Posdaya yang kita bina di lingkungan kampus IPB, itu hampir semuanya, sebagian besar masih ada kaitannya dengan bidang pertanian dalam arti luas. Jadi jangan takut kalau pertanian ditinggalkan, tapi insya Allah kita akan tetap membawa pertanian dalam program Posdaya yang kita kembangkan di lingkar kampus kita itu. Dan yang kedua, tadi ada bagaimana kalau kita punya kegiatan dan sulit mencari dana. Saya kira kalau kita punya program yang jelas dan produktif, itu dana saya kira tidak akan ada masalah, karena pasti ada jalan keluar bagaimana kita mendapatkan dana itu. Kalau kita mengikuti banyak cerita sukses dari para pengusaha yang dari awal tidak punya dana, termasuk juga kalau Anda simak beberapa pengalaman dari masa IPB kita yang sekarang jadi alumni, itu berangkat tanpa punya modal sepeser pun, tapi mereka bisa menjadi suatu usahawan yang besar, dan ini pun juga bisa kita terapkan di Posdaya kita. Dan yang ketiga, tadi menyangkut masalah bagaimana bergabung di program Posdaya selain melalui BEM yang ada di fakultas maupun di IPB. Saya kira banyak jalan yang bisa kita gunakan. Jadi bisa perorangan atau yang melalui IPB. Kita menawarkan yang formal, kita punya 2 program yang kita sebut dengan KKN tematik dan juga IPB Gusfit yang juga mengangkat program-program Posdaya. Bedanya kalau KKN kita mendapatkan SKS yang formal, jadi mendapatkan sekian SKS, tapi yang IPB Gusfit itu ada sukarela, Anda boleh ikut boleh tidak tanpa mendapatkan SKS, dan dari situ Anda bisa mengapresiasikan apa yang Anda inginkan untuk membangun masyarakat melalui IPB Gusfit yang diwujudkan dalam program-program Posdaya yang sudah banyak kita lakukan dalam beberapa terakhir. Jadi intinya banyak cara untuk bisa bergabung dengan Posdaya. Baik, ada pertanyaan yang menarik sekali dari salah satu mahasiswa tadi, Pak. Bagaimana bisa mengenal lebih jauh tentang Posdaya? Hari ini akan diluncurkan buku tentang mengenal dan tahu lebih banyak 101 cara mengenal lebih dekat Posdaya. Jika Bapak Prof berkenan, kita luncurkan dulu sebelum dijawab, kita luncurkan dulu bukunya. Siap. Ya. Siapa yang mau naik panggung untuk meluncurkan? Silakan panitia yang sudah bersiap-siap untuk peluncuran buku, silakan dipersembahkan bukunya. Silakan. Dan di bawah ada beberapa yang sudah. Pak Puji atau Pak Yan, silakan. Ini yang menjawab pertanyaan Adinda kita tadi yang bertanya mau tahu lebih banyak. 101 Posdaya ya. Ya baik, terima kasih. Jadi sejak kita di lapangan tahun 2007 sampai saat ini banyak sekali komponen yang berkaitan dalam pengembangan Posdaya ini. Ada mahasiswa, ada masyarakat, ada pemerintah daerah, dan juga dari dosen-dosen sendiri. Nah ternyata selama 4 tahun kita berkiprah di lapangan, muncul berbagai macam pertanyaan tentang Posdaya ini, dan itu sering berulang-ulang. Oleh karena itu dimunculkanlah
satu buku yang disusun bersama oleh masyarakat. Jadi pertanyaan ini diambil dari mahasiswa, dari lapangan, dari Posdaya, dari masyarakat, dan dari pemerintah sendiri. Apa itu Posdaya? Nah, ternyata di sini sudah dijawab oleh Pak Puji Mulyono, kemudian oleh Ibu Mintarti, oleh Ibu Dr. Pancadewi, dan oleh Pak Yanefri. Pak Yanefri yang mana? Oh, ternyata saya sendiri. Ya, jadi buku ini sebetulnya akan diluncurkan oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan. Oleh karena itu kita berikan penghargaan kepada Bapak Dr. Hertomo untuk mewakili beliau dalam meluncurkan buku ini. Ternyata di depan juga ada di situ di. Oh, ini isi bukunya. Semoga ini memberikan jawaban untuk adinda kita yang tadi bertanya. Jawabannya bisa ditemukan di dalam buku ini. 101 cara untuk mengenal Posdaya. Silakan Pak Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai simbol dari peluncuran buku 101 cara mengenal Posdaya, mewakili Ibu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, dengan segala hormat kami undang ke depan. Yang pertama Ibu Ketua Tim Bergerak PKK Kota Bogor, Ibu untuk menerima buku ini. Kemudian Bapak dan Pusdiksi, ya, kemudian Bapak atau Ibu Rektor dari beberapa universitas yang hadir, yang kami dengan segala hormat kami mohon, Pan. Oke, dengan ya dari Universitas Surya Kencana. Ya, tidak lupa adik kita Presiden BEM. Presiden BEM. Silakan, Pak. Dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, secara simbolis akan kita serahkan buku 101 cara mengenal Posdaya ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat kita untuk meningkatkan kesejahteraan, mengatasi pengangguran, meningkatkan pula pemenuhan hak-hak anak dan memberikan perlindungan anak. Ya, dengan demikian resmi sudah diluncurkan buku 101 cara mengenal Posdaya. Berharap buku ini bisa menjadi jawaban dari begitu banyak pertanyaan masyarakat luas tentang apa itu Posdaya dan bagaimana saya bisa ikut berpartisipasi menggerakkan Posdaya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah. Telah diluncurkan buku 101 cara mengenal Posdaya. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak, kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Saudara-saudara sekalian, acara ini hampir berakhir. Oleh karena itu saya akan mohon Ibu Ila sebagai penutup acara sekaligus meluncurkan atas nama Pak Bambang, Pak Rektor, acara wisata Posdaya di sekitar kampus IPB dan juga di daerah-daerah lain. Saya persilakan Ibu sekaligus menutup acara yang sangat meriah. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan sekaligus juga nanti akan acara setelah Ibu Ila meresmikan peluncuran wisata Posdaya Situ Gede Bogor, akan ada tarian penutup yaitu tari piring oleh tim tari mahasiswa IPB dan penyajian nyanyian penutup dari Gita Suara Pasca Sarjana IPB Bogor. Saya persilakan sekali lagi Ibu Ila untuk menutup acara sebelum tarian dan sebelum lagu-lagu tadi. Silakan Ibu Ila. Baik, terima kasih Pak Haryono. Terima kasih teman-teman dan juga teman-teman mahasiswa yang telah mendukung adanya Posdaya ini, dan juga kepada Ibu PKK, Ketua PKK Kota Bogor, dan Ibu dan Bapak Rektor yang telah hadir di sini, serta kami juga senang sekali karena aparat Pusdiksi dan juga kepolisian telah hadir bersama kita, dan tentunya Yayasan Mandiri. Kami pada saat ini, pada kesempatan ini ingin meluncurkan yang namanya wisata Posdaya. Jadi apabila nanti di tempat Bapak Ibu sekalian di kota lain, di 10 perguruan tinggi akan mengadakan atau menyelenggarakan Posdaya ini, sekaligus juga sebagai promosi dari universitas kita. Ini sangat baik sekali untuk memperkenalkan bahwa
kepedulian dari pendidikan tinggi bukan hanya untuk mengasah otak para mahasiswa, tetapi juga mengolah hatinya, mengolah raganya, dan mengolah rasanya para mahasiswa kita. Dengan demikian kami meluncurkan dengan resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, wisata Posdaya diluncurkan secara resmi. Terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu bersama dengan kita. Demikian Pak Haryono. Langsung kita saksikan inilah tarian piring dari IPB Bogor.
Ya, terima kasih teman-teman Luar dari biasa. Tepuk tangan untuk saudara kita yang tunarungu. Sebagai penutup kita dengarkan lagu, tapi sekaligus kita berikan penghargaan. Ya, penghargaan akan diberikan kepada Posdaya dan mahasiswa pendamping berprestasi program pengembangan SDM dan kemitraan Damandiri wilayah Jawa Barat dan Lampung tahun 2011. Kerjasama IPB, UIK Bogor, Unsur Cianjur, UMI Sukabumi, Unsika Karawang, Unsub Subang, Unwir Indramayu, Unila Lampung, dan Yayasan Damandiri. Inilah para penerima penghargaan. Silakan naik ke panggung. Sekali lagi yang mohon untuk menerima penghargaan dari perguruan tinggi UIK Bogor, UIK Cianjur, UIK Sukabumi, UIK Unsika. Atau diwakili oleh para dosen, para rektornya. Ini para mahasiswanya. Silakan, silakan naik panggung. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para penerima penghargaan. Silakan Pak Bambang, Bu Ila, Pak Her, Mas Rizal. Berikut daftar Posdaya dan mahasiswa pendamping berprestasi program pengembangan SDM dan kemitraan Damandiri wilayah Jawa Barat dan Lampung tahun 2011. Yang pertama dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor dengan Posdaya berprestasi Posdaya Bina Sejahtera atas nama Agus Torikin dan mahasiswa pendamping Posdaya berprestasi Helmia. Selanjutnya dari Universitas Surya Kencana Cianjur dengan Posdaya berprestasi Posdaya Binangkit atas nama Anda Suhendra dan mahasiswa pendamping Posdaya berprestasi Nandar Darmansyah. Berikutnya dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan Posdaya Berdikari atas nama Dede Januari dan mahasiswa pendamping Selvi Setiadi. Berikutnya dari Universitas Singa Perbangsa Karawang, Posdaya berprestasi Posdaya Mekar Mukti dan mahasiswa pendamping Posdaya berprestasi atas nama Sumantri Kalimantoro. Universitas Subang dengan Posdaya Alam Sari dengan mahasiswa berprestasi pendamping Alfian. Berikutnya Universitas Wiralodra dari Indramayu, Posdaya Rasil dan mahasiswa pendamping berprestasi atas nama Syahrudin. Selanjutnya Universitas Lampung dengan Posdaya berprestasi Posdaya Karya Subur dan mahasiswa pendamping Posdaya berprestasi atas nama Adi Sulaksono. Setelah Universitas Lampung ada Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dengan Posdaya Flamboyan atas nama Nani Yuningsi dan mahasiswa pendamping berprestasi Gilang Abdul Aziz. Selanjutnya dari Baik, terima kasih para penerima penghargaan. Kami persilakan untuk kembali duduk. Terima kasih banyak. Kami persilakan untuk kembali ke tempatnya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, dengan demikian selesai sudah rangkaian acara pada hari ini, dan semoga perjumpaan kita hari ini membawa kemajuan.